Salam Suara Gailar, Oli dari Buah. Kita bertemu lagi pada episode ke-11. Kami mohon maaf, sedikit terlambat beberapa menit. Mudah-mudahan ini tidak terlalu mengganggu Oli dari Buah sekalian. Pada episode ke-11 ini, Suara Gailar ditemani oleh dua orang tokoh Sumba Tengah yang mungkin sudah familiar. Di samping kiri saya Pak Lukas Jaipa, kemudian di samping kanan saya Bapak Melki Suro. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan kedua tokoh ini, dan Pak Melki, Pak Lukas, kami berterima kasih bisa hadir di studio sederhana kami. Kami tahu Bapak berdua sibuk, jadi untuk Oli dari Buah, kami dalam tanda kutip sedikit memaksa beliau berdua ini untuk datang ke sini, meninggalkan dulu keluarga-keluarganya mereka yang memang lagi didekati secara intens di akhir-akhir ini. Jadi Oli dari Buah semua yang sudah berjanji, ada janjian dengan Pak Melki maupun Pak Lukas ya. Memang tunda sudah. Tunda nonton lewat Suara Gailar dulu ya. Baik, selamat malam Bapak berdua. Selamat malam. Luar biasa. Pak Melki, Pak Lukas. Kita baru-baru ini sempat cukup senang. 2 hari yang lalu kita hujan lebatnya. Hari ini untuk sementara Jeda dulu. Jeda dulu. Sebagian beberapa teman sudah mulai bisa menanam. Untuk bibit-bibitnya juga sudah ketuaan gitu ya. Tapi isunya masih tetap sama, Sumba Tengah ini bukan berarti kita pesimis, tetapi kita perlu memikirkan secara bersama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi bahaya rawan pangan, karena ada potensi itu. Gitu. Potensi rawan pangan. Pada saat ini kan, ya boleh dikatakan kita gagal tanam sudah ya. Harusnya kita sudah naik dari sawah ini. Pertengahan lah. Udah terawang udah ketemu. Ya. Kira-kira dari senior dulu. Harus senior dulu kita hormat diberi sudah senior udah. Hormat diberi. Pak Lukas, silakan apa pandangan Bapak tentang situasi kita saat ini, lalu baiknya kita apa yang perlu kita buat? Silakan. Baik, Suara Gailar, salam hormat. Suara Gailar. Suara Gailar. Mohon maaf ini berulang. Ya, Suara Gailar ya. Saya belum ngomong sudah kering kerongkongan ini. Jadi melihat situasi begini, Pak Obed, ya cukup pesimis kalau pada petani sekarang keadaan ini. Semestinya hujan sudah lebat, bahkan kalau tanam sudah pada posisi pertengahan atau mau akhir. Macam saya yang lalu biasa sudah selesai di Keluluk itu sudah selesai. Ya. Hari ini bagaimana Bang? Sudah ada bibitnya belum? Belum. Ya masih ada suatu rencana lagi. Kalau misalnya tetap kita sebar bibit di Ankala, ya. Kalau pada akhirnya nanti di Keluluk misalnya kering, ya, terpaksa bibit itu angkat ke Kangroa. Oh, jadi ada alternatif. Ada alternatif. Bagus punya opsi-opsi begitu. Berikut juga ya, di saudara-saudara kita di sana di Kangroa kan persiapkan pinggir-pinggir kali itu Pak. Ya. Masih air kalau masih cukup untuk gunakan misalnya kalau misalnya water mode itu sudah water mode jagung yang kedua lagi nanti ini kalau jagung ini sudah isi. Jadi itu yang sedikit tidak kita merasa kurang sekali ke waktu kalau kita lihat deadline waktu ini mestinya Februari begini apalagi mau dekat-dekat pertengahan sudah mestinya sudah hampir habis. Ya. Luli saja yang lalu yang sudah sekitar Januari sudah selesai. Ya. Sekarang juga seperti itu. Jadi bagaimana mengantisipasi itu ya tentu kita punya perencanaan yang lebih baik. Paling tidak penghematan
Ya. Sekarang kira-kira beras di rumah-rumah ya udah kurang. Jadi ini kan pendekatannya Pak Lukas kan pendekatan personal ya, artinya bagaimana mengantisipasi ini secara personal. Tadi Pak Lukas mengantisipasi tanam dulu, kalau tidak jadi di sini ada tanah yang memang lebih siap airnya pindah ke sana. Terus yang apa tadi Pak untuk jagung Watermodo. Ya. Nah itu apa langkah-langkah personal Pak. Itu bagi daerah-daerah yang ada sumber air. Apa Ya, das, macam kita di daerah sungai. Tanah Kalangin yang kurang sumber air susah. Ya berdua itu Pak. Kita paling ya, tanam jagung paling di Karanggerawa, di Pondok, di Petembu, nah itulah daerah-daerah yang sumber airnya cukup. Baik, jadi Pak Lukas, kami kemarin di GKSW Bakul, pendeta Vin berkhotbah, lalu kemudian diingatkan untuk pertama kita harus percaya gitu ya pada Tuhan, tetapi sekaligus juga harus kreatif. Ya. Langkah-langkah kreatif seperti Pak Lukas itu, yaitu yang diharapkan. Jadi jangan hanya berdoa minta turun ini hujan, tapi tidak menggunakan lahan-lahan yang ada. Ya. Tidak menggunakan air yang terbatas ini merubah apa yang harus ditanami begitu. Baik, kita berpindah ke Pak Melki. Bagaimana komentar Pak Melki soal masalah? Baik, saya sapa dulu jadi. Salam suara Gailar. Yang pertama terima kasih dulu bos. Artinya saya juga tidak bayangkan ini bisa ya, diundang walaupun agak sedikit memaksa. Pertama bukan karena apa? Saya merasa layak tidak untuk saya pantas tidak saya bisa duduk di sini ngomong-ngomongin. Ya. Ini karena kurang lebih ini kan saya sudah lihat sekarang ini apa nih pengikut di Suara Gailar ini lumayan, maka saya cukup bergumul. Bisa tidak sebentar ini gitu kan? Bisa Jadi, tidak kita ngomong gitu. Tim kami ada ini Pak, tim kami itu lakukan sedikit survei sederhana. Toko-toko yang kita anggap punya kemampuan analisa yang bagus gitu ya. Ya mungkin kita belum bisa toko lah, kios lah, kudu itu. Mau menjelang ke apa gitu. Oke, lanjut. Tapi disclaimer, maksud saya untuk Pak Obed, maksud saya malam apa? Kita diskusi yang ringan-ringan saja. Ya. Agak apa? Tahu sudah ini kan sudah musim, tahu beberapa hari lagi kita lagi lebih fokus gitu kan? Fokus dengan apa ini? Terkait macam-macam lah urusan organisasi, konsolidasi, segalanya memang sehingga menurut saya malam kita yang ringan-ringan aja. Kemudian juga kalau bicara tentang saya kan saya bukan profesionalitas kan, bukan profesional kan yang bilang di bidang ini, saya kan orang yang mengalir saja gitu. Nah, terkait dengan apa yang diskusi malam ini, ya, kebetulan saya sudah angkat tentang itu, memang terkait dengan potensi itu ada, ya, potensi itu karena memang kita secara umum kita punya masyarakat Sumba Tengah, masyarakat agraris, ya, jelas lahan yang masih menjadi andalan adalah lahan sawah, gitu, sehingga memang potensi tadi sudah bicara jangan bicara gagal panen dulu, gagal tanam aja sudah, ya. Sudah gagal. Ya saya pikir memang hal ini ya kita bilang gelisah, pesimis. Saya pikir itu sah-sah saja itu. Tetapi saya pikir kita harus apa? Ada hal-hal yang harus kita bincang atau yang kita apa? Apa yang masih bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk kita tetap survive gitu kan? Iya. Bagi saya memang yang pertama ini saya lihat dari satu sisi dulu. Ya, ini saya lihat soal apa konstitusi. Apapun juga ini kewajiban negara. Negara tidak boleh apa? Negara yang diwakili oleh pemerintah, gitu. Memang harus berpikir lebih dua kali dari kita rakyat kecil gitu. Orang sipil ini harus dua kali. Pertama ya terkait tadi. Bagaimana suka tidak suka, maksud saya memang pemerintah harus segera mempersiapkan apapun namanya bansos, bagaimana mengontak ke sana ketersediaan beras di Sumba Tengah, memastikan gitu. Dengan cara apa? Maksud saya itu pemerintah punya tanggung jawab, gitu. Tidak bisa ngomong sama kita lah gitu. Kalau misalnya dioper ke swasta, justru akan inflasi makin tinggi. Ya. Hanya ada berbagai konsekuensi yang bakal kita hadapi. Ini sekarang saya omong tau.
Ini sudah berhasil sudah 18.000. Ya. Ini otomatis apa itu Naik lagi. inflasi itu akan semakin tinggi. Nah, bagi saya kita dengar juga di negara di pemerintah kita sudah ada yang namanya badan apa pengendali inflasi. Ya. Ya bagi saya ini seharusnya apa dia harus lebih konkret lagi gitu. Ya. Itu yang pertama tadi. Harus stok beras disiapkan di Sumba Tengah. Dan bagi saya itu domainnya pemerintah, tidak bisa lagi ditawar. Yang kedua, ya kita tidak berharap bahwa kondisi alam ini akan seperti ini. Pasti ya seperti beberapa hari lalu apa. Sehingga salah satu pola bagi saya mungkin dengan kita punya Alsintan yang ada ini mungkin bentuk pengolahan lahan kita sudah harus terintegrasi. Tidak perlu lagi tunggu siapa yang bayar. Maksud saya harus ada langkah yang dibuat. Misal contohnya, kan tidak semua orang sekarang punya uang, petani kita. Ya. Lahan macam di Pau itu, bagi saya intervensi sudah pemerintah. Nah, skap semua sudah itu. Ya, apa istilahnya kan? Diluku semua gitu. Nanti soal bagaimana cara bayarnya, saya pikirkan negara tidak mau apa juga, tidak mau. Paling utama keselamatan rakyat. Ya. Gitu. Jangan berhitung nanti rugi negara, tidak ada negara yang rugi gitu. Jadi bagi saya langkah-langkah ini, ya, yang harus ini kan jangka pendek, Ya, gitu. jangka pendek. Ya tadi itu. Tetap harus apapun negara harus siapkan beras. Ya. Apa nanti namanya operasi pasar murah. Ini sekarang saja bos. Iya. Saya juga jangankan di level petani, di level-level yang kategori sih kita anggap ini sudah kelas menengah saja ini sudah mengenuh harga beras gitu. Apalagi macam kita ini macam saya ini bos kalau sudah dengan harga beras ini agak sudah napas mau satu-satu gitu. Ya. Ya. Saya pikir untuk sementara itu terkait dengan tadi ini. Baik. Jadi oleh dari buah Pak Melki menyarankan agar pemerintah segera sudah intervensi. Segera intervensi, memastikan stok pangan untuk Sumba Tengah memadai sesuai jumlah penduduk, sesuai kebutuhan masyarakat Sumba Tengah. Lalu yang kedua, pemerintah juga sudah harus segera intervensi agar proses pengolahan lahan ini bisa berjalan dengan cepat. Jangan dibiarkan masyarakat mengolah lahannya sendiri. Kemampuan waktunya terbatas sekali, sehingga Alsintan yang ada dimaksimalkan untuk proaktif langsung saja semua lahan-lahan diolah begitu. Artinya jangan pakai sistem antri lagi. Ya. Dia masuk lahan itu semua sekali begitu. Satu kawasan langsung. Beresin. Soal hitung-hitungannya nanti kemudian bisa saat panen bisa bisa diatur itu. diatasi. Pak Lukas, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan soal ini. Jadi Bapak kan secara pribadi sudah ya, Pak Melki sudah masuk dari segi kebijakan begitu. Soal Bapak juga disuruh sampaikan soal penghematan gitu. Kira-kira bentuk-bentuk penghematan itu kira-kira seperti apa ya? Karena tentu kan soal pola konsumsi kita ini soal sudah terpola ya. Ya. Tapi kira-kira apa yang Bapak maksud soal pengamatan, soal pesta kah, soal apa? Mungkin itu bisa dielaborasi lagi Pak supaya Olah di Buah bisa memahaminya. Jadi Olah di Buah pertama dalam penghematan yang saya maksudkan, terutama ketika kita panen, ada pasca panen itu Pak Obed, ada waktu kita olah hasil panen itu dengan baik. Saya begini, kalau saya bandingkan persawahan, kalau dibandingkan antara 3 kabupaten di Sumba Barat ini, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, yang memiliki luas areal persawahan Sumba Tengah. Nah, ini satu contoh yang lalu menjadi perdebatan juga dengan teman-teman sana. Contoh aja. Sumba Tengah ini kita katakan 7.000 hektar saja lahan persawahan. 7.000 hektar itu kita kali 4 ton saja per hektar. 7.000 hektar itu kali 4 ton itu sama dengan 28.000 ton. Kalau diberaskan 60% dari 28.000 itu sekitar 400 lebih beras. Jadi beras. Kita Sumba Tengah paling kurang penduduk sekarang 70.000. Kalau 70.000 itu makan paling 1 kali makan 14 ton.
1 tahun. Satu kali makan. 1 kali makan. 14 ton. Dalam satu hari mungkin hanya kita makan 42 ton kita katakan. Kalau misalnya satu kali itu satu orang makan 1 kilo itu kan 5 orang kita katakan. Ya. Oh, Nah, iya. 5 orang. Jadi kalau kita bagi 5 itu dari 70.000 itu akan makan satu kali makan itu 14 ton. Jadi satu hari 42 ton paling tinggi. Katakanlah 360 hari satu 1 tahun. 365 hari. 365 hari kali 14 40 ton. Nah, 40 ton itu paling 1.000 ya. Oke, Itu. lanjut. Ya. Itu berarti ada kelebihan beras kita. Ya. Nah, maka perlu ya, salah satu persoalan juga di Sumber Tengah kita tidak pernah hitung rumah tangga itu dia tidak pernah hitung, Pak. Oh, 1 tahun ini saya makan beras dari hasil panennya saya. Kalau saya keluarga misalnya 5 orang, setiap kali makan 1 kilo, 1 hari makan 3 kilo, satu bulan dia harus makan 90 kilo. Iya. Itu berarti 2 karung beras, ya, Iya. 2 karung itu dia harus simpan 1 bulan. Kalau 12 bulan mestinya seorang petani itu pikirkan bahwa padi yang saya simpan ini untuk 1 tahun paling kurang 24 karung untuk makan. Kalau yang 5 orang anggota. Tapi apa yang terjadi? Saya sampai katakan tadi hemat. Dia baru dapat 30 karung, Pak. Dia sudah jual 20 karung. Sisanya 10 karung di rumah. Iya. Lalu dia bilang, ada ini tambahan kita, ada jagung, ada apa. Padahal itu jagung bisa diperuangkan untuk kesehatan. Ada hewan misalnya ternak, ayam, babi. Karena di sini dia tidak hitung betul-betul berapa dia habiskan. Maka dia gunakan padi yang ada itu tidak punya perhitungan setiap rumah tangga. Ya. Itu yang tidak terjadi. Sehingga penghematan terjadi. Apalagi dia pesta-pesta apa semua. Nah, itu saya menghitungnya dengan baik dan bukan menghemat tidak kasih seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Dari buah, ternyata langkah penghematan itu belum langsung soal hitung-hitungan loh untuk Sumber Tengah ini. Ya ya. Artinya baru langkah sederhana saja sudah cukup ya. Artinya mengetahui berapa sebenarnya kita punya kebutuhan. Kebutuhan gitu. satu. Belum langkah-langkah yang lain gitu. Belum. Jadi ini tips sederhana yang disampaikan oleh Pak Lukas Zaifa untuk Olidah di Buah sekalian. Sekarang kita pindah ke aspek yang lain. Jadi kita tidak harus tuntas ini. Hah? Tidak harus tuntas membahas satu. Oh, Ya. Karena tidak mungkin kita bisa. ya sedikit saya aja terkait tadi. Memang kita salah mau satu pindah juga ke episode apa? mungkin Aspek ini yang lain, silakan. soal diversifikasi pola makan. Memang kita harus jujur, kita ini apalagi orang kalang kalau tidak makan nasi kan biar makan jagung 1 kilo bukan belum makan itu. Maksud saya ini saja apa sehingga kemudian terkait dengan apa ya bagaimana tentang hitung-hitungan ya. Saya pikir rata-rata kita ini kan masyarakat petani kita itu juga yang menjadi hasil padi ada hasil sawah itu ya. Itu juga yang menjadi kebutuhan yang untuk ke pendidikan, ke kesehatan, ke biaya sosial gitu. Jadi memang saya pikir memang tadi petataran yang benar harus ada hitung-hitungan. Tapi ada juga beberapa kondisi memang yang bagi saya memang cukup dilematis. Sehingga mengapa kalau misalnya tadi Kakak Lukas bilang 30 karung, 20 karung. Ya saya pikir tadi mungkin ada kebutuhan terkait pendidikan anak gitu kan. Mungkin 30 karung saya tidak bisa menutup misalnya konsumsi dia 1 tahun. Ya. Tapi inilah sehingga maksud saya mungkin tadi kembali sebenarnya kalau itu lebih lagi kembali ke Takaliu ya. Tadi banyak bagaimana digerakkan untuk kebun itu harus lebih ya. Sehingga tidak ketergantung ke sawah itu makin kita gitu. Itu saja tambahan. Ya, soalnya di episode yang lalu tuh ada sedikit komentar yang menurut saya nyeleneh tapi mungkin itu alam cara kita berpikir gitu ya. Ada yang bilang cukup jual peci aja Pak. Betul juga. Untung 50.000 sehari.
untuk beli makan gitu. Nah, saya tidak melihat komentar itu sebagai komentar yang dalam tanda kutip ya. Tapi mungkin itu fakta sekarang gitu, bahwa orang lebih survive dengan kegiatan bisnis kecil-kecilan, tapi pasti begitu. Ya. Nah, saya tidak perlu tanya komentar Bapak. Kita lanjut ke aspek yang lain, Pak, tapi tetap juga berhubungan dengan soal makanan ini. Soal kondisi kita, Pak, yang tingkat stuntingnya masih tinggi. Komentar Pak Melki seperti apa, Pak? Sebenarnya omong stunting saya tidak terlalu paham juga, cuma saya coba-coba searching gitu kan. Pernah yang lalu waktu heboh stunting di Sumba Tengah gitu kan. Saya coba. Ya saya pikir itu persoalan pertama ini kan soal genetika juga gitu. Artinya yang saya lihat terlepas dari tadi bahwa itu ada proses mulai asupan ya. Jadi bagi saya dengan angka sekarang menurut saya tidak ada upaya untuk mau kasih hilang gitu. Tidak ada. Belum ada. Bukan, ada upaya maksud saya tidak bisa yang sudah stunting, dia stunting, sudah tidak bisa lagi gitu. Ada mau upaya apa, mau kasih hilang, tidak bisa. Hanya bisa berkurang, ya toh. Berkurang, pertama jumlah penduduk makin, sehingga presentasinya berkurang. Tapi orangnya tidak berkurang. Gitu. Yang kedua, kalau game over. Ya toh. Yang saya paham begitu saja. Kalau itu bahkan berkurang, itu angka. Jadi kalau bilang ada upaya menurunkan angka stunting, bagi saya kan stunting ini kondisi yang sudah terjadi gitu. Nah, yang perlu dipikir tadi, saya pikir juga, ya kemarin saya ikut juga diskusi di sini, awalnya itu, ya maksud saya mungkin ini sudah perlu intervensi. Mulai tadi, itu, ada itu yang namanya PMT, betul ke ibu, khusus di ibu dan anak, maksud saya, apalagi di ibu-ibu, gitu, calon ibu, ya, jadi bukan hanya ibu yang sudah berumah tangga aja, mulai dari calon ibu gitu, sudah harus mulai negara harus melihat secara itu dari sisi negara, kemudian juga mulai juga rumah tangga mulai peduli tentang kesehatan ibu, gitu. Mempersiapkan, ini mereka kan ibu-ibu yang mempersiapkan generasi, gitu. Saya pikir yang sedikit saya mengerti gitu. Jangan tanya dahulu kan saya tidak mengerti yang mau ngomong lain lah gitu. Kalau Pak Lukas ada yang bisa dikomentari Pak soal ini, Pak? Ya, soal ini juga berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan. Kapan kita tahu itu stunting, kapan? Jadi kan sekarang pendidikan mulai dari usia dini sampai terusnya. Lalu kita sudah dengar itu tentang stunting, bahwa 1000 hari pertama itu anak sudah, kalau orang tua tidak berpendidikan, tidak melek huruf, bahkan semua tidak tahu bahasa, mama dia tahu apa itu ibu saya buat apa waktu saya hamil, waktu permulaan melahirkan, apa yang sekarang. Ya, jadi maksud Bapak pengetahuan orang tua penting. Nah, apalagi sekarang begini Pak. Kalau kita menilai rata-rata pendidikan, kalau orang omong tentang rata-rata pendidikannya Sumba Tengah, misalnya ada di kelas 7, pasti orang berpikir, kok bisa di kelas 7 ada yang profesor, ada yang sarjana, kok bisa kelas 7? Betul. Maksud Bapak rata-rata pendidikan masyarakat Sumba Tengah kelas 7 gitu. Sampai kelas 7 saja. Kelas 7 saja, itu hitungan. Itu karena kalau kita mau hitung itu, kenapa tahu itu rata-rata pendidikan? Kan begini, kita tahu 70.000 ya. Hitung sudah ini yang tamat SD itu, berarti dia 6 tahun sekolah. Nah, yang tamat SMP 9 tahun sekolah. Yang tamat SMA 12 tahun. Jumlah dari penduduk itu yang berpendidikan, jumlah lama sekolahnya, kita hitung seluruh. Misalnya kita hitung di satu kampung ada 2 orang sarjana, 5. Jadi kita jumlah mereka tadi lama pendidikan, sedangkan yang tidak sekolah dihitung 0, lama pendidikannya tidak ada, kalau misalnya butuh huruf sama sekali. Jadi bagi dengan jumlah penduduk, jumlah lama pendidikan di setiap orang yang ada, misalnya di satu desa situ berapa orang SMP, kali berapa tahun, dia kan kali 9 tahun toh, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, berarti lama pendidikannya 9 tahun. Jadi kalau anak SMP situ ada 10 di desa itu ada 10 yang tamatan SMP, 10 kali 9 baru 90 tahun.
baru yang tamat SD ada 20 misalnya. Jadi dijumlahkan tuh. Yang Pak Lukas mau sampaikan ini metode hitungnya ya. Ya, hingga tahu, hingga ingat rakyat nanti semua tahu, oh begitu ya yang dikatakan lama pendek. Kenapa ini Sumba Tengah hanya batas kelas 7? Itulah bahwa lama pendidikan orang Sumba Tengah yang ada sekarang dijumlahkan, baru dibagi rata dengan penduduk Sumba Tengah. Hanya sampai kelas 7. Hanya sampai kelas 7. Sehingga dengan begitu, kalau memang saja yang mengerti di Sumba Tengah ini hanya sekian. Nah, jadi itu. Jadi untuk melihat berapa orang yang berpendidikan di Sumba Tengah dihitung seperti itu tadi Pak. Kita tahu semua data itu harus lengkap. Berapa siswa yang melanjut. Jadi di setiap sekolah, setiap desa harus tahu. Misalnya tahun ini betul semua ini sekolah. Nah, yang sekolah di SD berapa? Lalu kalau sudah tamat SD betul melanjut. Jadi dia pemerintah desa itu harus paling tidak diikuti penduduknya. Berapa? Kemana mereka? Dari SMP ke SMA berapa tahun? Lanjut ada tamat berapa? Lalu dari SMA ke perguruan tinggi berapa? Jadi dia harus punya data. Sehingga penduduk di desa itu dia tahu, oh penduduk saya di desa ini yang berpendidikan hanya tamat SD sekian orang. Yang hanya tamat SMP sekian orang. Yang hanya tamat SMA sekian orang, SMA, SMK. Yang tamat sarjana muda dia tahu. Nah, jadi kalau dia tahu persis jumlah penduduk di situ, dia tahu persis bisa tahu. Oh, berarti tingkat pendidikan di desa itu bisa tahu. Jadi, oh mahal. Wajar kalau di desa itu mengerti tentang bagaimana cara tanam sayur yang baik, bagaimana cara mengolah ini dengan baik. Karena pendidikannya desa itu cukup bagus. Bagaimana dia bisa olah pertaniannya dengan bagus, itu kan dia tahu. Oh tingkat pendidikan di desa itu bagus karena ikuti. Jadi itu yang menjadi, jadi kita paling tidak di desa itu semuanya berapa orang berpendidikan, berapa orang yang tidak berpendidikan. Apakah itu berarti selama ini belum ada pendataan yang baik soal itu, Pak Lukas? Selama ini saya ada masih sepotong-potong. Dulu ada suatu rencana di Dinas PPO kami bahwa ada pendataan yang betul yang harus mulai Pak Lukas Lensor buatkan bahwa setiap tahun itu harus didata. Kita tahu buat laporan di sekolah itu dan harus bekerja sama dengan desa. Kan di penduduk desa juga ada yang berpindah, ada yang masuk, ada yang jadi bukan sekolah aja. Jadi dia harus tahu. Jadi kalau itu dia ketahui, dia tahu oh di desa ini. Justru menurut Pak Lukas juga dan menurut saya juga harus kita tahu jurusannya apa. Berapa orang yang berpendidikan di bidang ini? Berapa orang yang berpendidikan di bidang ini? Berapa orang yang berpendidikan di bidang kesehatan? Di pendidikan, kita tahu. Ya, jadi maksud Pak Lukas, daerah mulai dari lingkup yang terendah yaitu desa harus punya potret yang baik, yang lengkap tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Dan yang Pak Lukas sampaikan secara kasar, ya kita baru sampai di kelas 7. Kelas 7. Itu sebabnya masalah stunting jadi tinggi karena soal pemahaman. Di daerah-daerah mana yang saya sedikit berbeda ya, berbeda. Ya, saya belum bisa menurut pemahaman saya bicara stunting terkait dengan persoalan batas pendidikan kelas 7 gitu. Saya belum melihat itu bahwa dia punya kaitannya begitu. Karena ini kita flashback aja itu. Rata-rata dulu kita punya orang tua dulu tidak ada yang tamat sekolah gitu. Itu melahirkan juga generasi yang bagus gitu kan. Artinya maksud saya ini kan terkait dengan tadi nih ada juga implikasi dari persoalan masalah ekonomi. Ini kan baru juga istilah stunting ini kan. Kan tak ramai dari dulu ada istilah stunting di zaman di zaman kita yang generasi 70-an saja ini kan bisa jadi karena memang belum dicek gitu. Ya dan itu juga kalau dilihat sekarang rata-rata juga hampir sedikit juga begitu kalau kita lihat dengan sekarang gitu kan.
Itu mungkin pengaruh persoalan pola apa tadi? Ya, sudah kita masuk zaman instan kan? Itu yang saya berpengaruh itu. Saya bukan mau apa. Tapi kalau bagi saya sendiri belum saya melihat bahwa karena persoalan pendidikan yang apa sehingga saya fokus tentang stunting gitu. Ya. Itu. Kalau soal masalah aspek lain, masalah sumber daya manusia lain mungkin kita bisa. Ya, jadi artinya kan gini Pak Melki, yang Pak Lukas ingin sampaikan bahwa pengetahuan itu juga berpengaruh terhadap bagaimana orang tua mempersiapkan anaknya. Saya kaitkan yang tadi Pak Melki sampaikan, dibandingkan dengan kondisi yang lalu. Kondisi yang lalu kita itu makanya organik semua. Iya, itulah maksudnya. Telur saja, telur ayam kampung. Iya. Ayam kampung, Pak. Iya. Daging ada di mana ya? Selalu ada. Zaman saya kecil itu yang namanya makan daging itu selalu ada tiap hari. Jadi maksud saya Pak Obed, bukan karena persoalan mereka tidak tahu tentang pola konsumsi yang bagus. Bukan karena ini bukan sudah karena hasil penelitian, gitu. Pak. Jadi begini, contoh. Itu Waibana itu kan penting sebenarnya. Iya. Generasi kita itu masih ini mati itu Waibana itu. Itu kan. Itu teknologi nano itu dia membuat seperti susu, Pak. Harganya 1,2 kilo itu. Kan air kan udah kayak istilah bahasa Indonesia Waibana itu Bukan, kan. ini saya pakai bahasa Angkara. Saya lupa itu namanya. Satu box begini 1 juta lebih, Pak. Oh iya. Nah, itu masalah pendidikan, Pak. Masalah pemahaman. Saya juga nggak ngerti. Setelah saya tahu, itu masalah informasi kan. Itu ada hubungannya dengan pendidikan. Setelah saya tahu, ya ternyata manusia Sumba yang hebat dulu itu karena salah satunya minumnya Waibana gitu. Itu maksudnya Pak Lukas. Jadi ada kaitannya memang dengan pemahaman. Satu, yang kedua, soal daun kelor. Nah, orang kalau tidak tahu itu penting, anggap saja. Padahal dari dulu itu hanya kan dia punya nama saya kelor. Padahal dari dulu sudah ada memang itu akrab itu. Kita kan karena ini tadi informasi dan juga diimbangi dengan pengetahuan yang kurang, jadi ada yang baik-baik itu ditinggalkan. Jadi yang dilakukan yang lalu itu bukan karena dia tahu itu baik, tapi karena itulah yang ada gitu. Sekarang ada pilihan lain, dia pilih yang simple, yang instan. Ada telur yang cepat dia cari ini lebih murah, itu gitu kan. Akhirnya ya sudah. Tadi manusia-manusia yang harus mulai dari golden age itu harus diintervensi dengan baik, sudah mulai dilupakan. Itu saya kira tetap ada kaitannya, Pak. Konsekuensi dari perubahan peradaban, gitu. Itulah tadi itu. Peradaban ini harus diikuti oleh orang manusia-manusia yang punya pengetahuan yang bagus. Gitu. Jangan terlalu berat lagi saya sudah keringat ini. Omong yang ringan saja. Oke, kira-kira yang ringan apa Pak Melki? Pak Melki, bagaimana misalnya soal kita coba mengevaluasi beberapa kebijakan pemerintah yang lalu, bolehkah? Ringan kah? Termasuk ringan? Bukan tidak apa ya bilang tadi itu kan. Jangan kita bahas dulu yang berat-berat gitu. Oh iya. Oke. Karena pihak bis bahau maaf dulu itu yang aja timingnya tidak terlalu pas gitu. Oke. Nanti kalau pasca 14 Februari kita ngoceh banyak tentang itu. Baik, masih ada Pak Lukas. Tadi masih ada hal lain yang Pak Lukas ingin sampaikan karena kepotong tadi soal pendidikan itu. Karena menarik Pak Lukas. Jadi saya sendiri punya satu cerita ya. Waktu saya pulang ke sini, saya bertemu dengan kepala sekolah saya waktu di SD dulu, Ibu Dorcas Mudirewa. Jadi waktu bertemu, kebetulan saya lakukan interview ke Ibu Dorcas ini mengenai 100 tahun SDM Makolo. Kami buat buku. Yang menarik buat saya dari buah, ya, saya harap ini oleh dua bisa mendengar ya. Yang menarik buat saya, Ibu Dorcas itu punya buku, Pak. Dia itu tahu data anak sekolah. Data anak sekolah. Luar biasa. Contoh saya ya. Saya lulus tahun berapa dari SD Makul. Saya masuk di SMP berapa? SMP apa? Dia tulis. Di data saya yang SD itu ada catatan tambahan. Terus saya SMA di mana? Dia tulis. Saya
kuliah di mana, fakultas apa dia tulis. Ikuti terus ya. Dia ikutin terus. Jadi terima kasih Bu Benar ya. Dorcas kalau menonton ini. Sekaligus Oh, juga jarang saya ini. sampaikan kepada guru-guru yang baru ya. Betul. Ya, Ibu Dorcas ini melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Itu satu. Jadi dia ikutin Pak. Saya sampai studi S2 dia catat. Begitu juga dia catat yang lain yang gagal. Ya. Dia catat gitu. Nah ini buat saya merinding. Saya ngomong Ibu Dorcas. Luar biasa tuh. Saya baru dengar cerita. Jadi dia mengikuti saya dan teman-teman murid yang lain dia ngikuti. Bukan Pak Obed itu? Bukan saya. Mas semua bekas muridnya semua. Semua ada murid. Saya kan tentu harus menceritakan pengalaman Iya. Ya. Dan setelah itu dia tahu. Misalnya free class dia tahu ya teman-teman. Dia tahu teman baik saya itu siapa. Jadi dia ini orang di sini ini yang sudah tidak Tidak lanjut misalnya. tidak lanjut. Dia ada Ini yang catatan. jadi ini begini ya. Ini yang bisa Itu loh ikuti. yang tadi saya begitu Bapak ngomong mungkin Ya. karena Bapak guru ya. Jadi ya Jadi- silakan Pak, silakan. Jadi tentang pendataan kemampuan hasil atau apa situ. Jadi itu guru SD, apalagi dulu guru SDM. Ya. Ya, kalau kita di apa itu, jadi dia harus tahu dari kampung ke kampung itu yang masuk di sekolah itu siapa. Karena dulu perpindahan agak tidak sama sekarang. Kapan senangnya itu pindah, itu pindah. Sulit senang, dulu itu itu. sulit. Ya. Tapi dulu kalau masih dia aman di sekolah situ, tetap tinggal. Kalau tidak ada persoalan, nggak pernah usah ditinggal. Yang penting dia aman, dia didik, lanjut. Justru itu dan data siswa itu yang disebut buku induk dulu, induk siswa itu di sekolah harus tetap ada. Jadi berapa puluh tahun pun juga cari di situ akan tahu Pak ini akan tamat dari tahun ini, gurunya siapa, semua pendataan. Nah, ini saya Dan harus saya ada tanya Bapak ini Ya, karena arsipannya orang tuh. di pendidikan. Nah, Ya. pertanyaan saya, ini kenapa yang praktek baik yang dulu bisa pernah dilakukan, kenapa mulai pudar sekarang, Bapak? Ya. Pak Lukas. Bukan pudar hanya karena pergantian kurikulum tapi sekarang kemauannya guru. Ya kenapa kemauan itu kurang? Maksudnya Apakah memang pedagoginya kurang kah atau apa? ya Motivasi. mestinya dari seluruh yang berhubungan dengan tugas guru dia harus Keguruan. kerjakan. Hmm. Kalau dia guru kelas, dia data kelasnya dia harus lengkap. Kelas dia dari tahun ke tahun harus lengkap dan harus tersendiri. Kalau dia kepala sekolah, dia harus lengkap, harus ada. Pindah cepat, pindah sana, suka sana, pindah. Maksud saya Karena faktor proses itu mungkin juga salah satu yang berpengaruh. Hmm. Kan sekarang Karena- agak mudah-mudah kasih mutasi itu juga membuat Jadi- sistem datanya Jadi itu. pendataan sekolah guru kepala sekolah, apalagi kepala sekolah paling rendah 4 tahun di satu sekolah. Oh, Tapi kalau kepala sekolah baru 1 bulan di sana sudah pindah lagi, Bagaimana? ya definisi? bagaimana? Nah, nanti data yang tidak beres lagi tinggal lagi di sana, tambah lagi yang datang, tambah rusak sudah. nah ini kenapa Pak kepala sekolah cepat dirotasi? Ya itu Apakah ini Soal- karena politik kah atau memang kebijakan Ini yang kan harus soal begitu, Pak? kebijakan sudah ini. sebenarnya kalau masuk soal politik tidak betul. Untuk apa kita masuk politik di soal guru situ? Iya, itu Padahalnya dia guru itu profesional lah. Hmm. Nah, maka dia harus kerjakan tugas secara profesional. Hmm. Nah, guru sebagai organisasi katakanlah di PGRI sekarang, Ya. organisasi profesional, dia harus tahu di situ. Nah, guru itu betul-betul dia laksanakan tugas dengan bagus. Nah, kadang ada guru juga yang memang senangnya pindah. Hmm. Bisa jadi tolong Bapak alasan sana sakit ini ya. Ya, ya. Tetapi secara sepintas Pak, kalau saya melihat di Sumba Tengah ini bukan kurang guru. Hmm. Dari segi jumlah. Ya. Dari segi jumlah Sumba Tengah tidak kurang guru. Hmm.
Hanya dari segi kualitas, artinya yang sesuai dengan tugas guru kelas. Belum cukup, guru ini belum cukup. Nah, apalagi sekarang dengan bilang kurikulum Merdeka Belajar, siapa guru yang bisa bekerja, yang belajar dengan baik, dia tahu tugasnya, dia. Jadi guru di Sumber Tinggi cukup banyak. Tetapi tidak guru sendiri tidak mengembangkan dirinya sendiri untuk melaksanakan tugas guru. Jadi dia kadang sebagai guru itu dia hanya berpikir, saya dapat gaji apa. Jadi dia tidak bekerja sesuai fungsinya betul sebagai guru. Bahwa dia melatih, mendidik, mengajar. Jadi itu. Jadi apa yang dia harus kerjakan sebagai guru, dia harus menguasai ilmu didaktik, metodik, dan seluruhnya. Dia harus tahu. Nah, maka seorang guru punya kemampuan lebih dari orang lain. Apalagi membina, mendidik anak-anak ini tidak sama dengan pekerjaan lain. Jadi tugas guru memang betul-betul berat. Justru itu kalau seorang guru tidak belajar dengan baik, dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dia tidak punya kreativitas yang bagus, tidak mampu membaca perkembangan siswanya, perkembangan zaman. Nah, sekarang kan serba IT semua. Nah, guru-guru yang lain, tahu konyo ya yuk. Biasa. Padahal dia umurnya belum sampai 40, 30. Tapi dia malas untuk belajar. Harus belajar secara autodidaktik. Paling tidak supaya perkembangan zaman ini benar kita diikuti. Ini kan sekarang tidak masalah itu pergantian kurikulum. Dari kurikulum ini ke kurikulum ini tidak masalah. Kalau itu guru belajar, dia mau ganti apapun, tetapi sebab anak itu yang pertama, kalau kita misalnya kelas 1 SD, harus dari kelas 1 itu, kelas 2 sampai kelas 3 harus terus tahu membaca. Sudah tahu menghitung. Sudah tahu mengerjakan. Jadi di kelas 3 nanti kalau baru membaca lancar apa semua, ya silakan. Nah, sekarang Pak, contoh yang saya lihat di teman-teman guru sekarang di Sumber Tinggi, saya amati selama ini, karena guru tidak banyak belajar, karena guru tidak banyak belajar lagi, yang namanya kurikulum merdeka sekarang, ada yang merasa berat, ada yang lain merasa ringan. Saya beberapa teman saya, bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka? Kalau kita ikuti baikin Bapak, bagus. Nah, lalu ke siswa bagaimana caranya? Bisa diterapkan dengan baik? Itu juga dia bilang. Karena apa? Kesiapan siswa itu untuk bisa mengikuti ini kurikulum merdeka tadi belum siap betul. Karena di kelas 1 yang diharapkan 90% dia sudah membaca, kita katakan, kan dulu Pak, Ibu Dorcas kita sudah ada 3 bulan kemudian sudah harus bisa membaca. Sampai tamat kelas 1 sudah bisa membaca, bisa mengenal kata sudah, kalimat sudah. Kalaupun kalimat itu nanti pendek-pendek, kalimat. Kalau sekarang masih ada kelas 3 yang belum bisa menyambung kalimat dengan baik. Salah murid, salah guru dong. Ya, itu. Jadi kesalahan ini guru, siswa, orang tua, termasuk orang tua, bukan tidak orang tua. Kenapa Pak? Dia lepas ke guru. Dia tahu saja anaknya pergi sekolah, tapi dia tidak tahu jam berapa betul dia pergi, dia sampai betul di sekolah atau tidak, dia sampai di sekolah mengerjakan tugas dengan baik atau tidak, lalu kalau pulang dia tanya hasilnya. Nah, lalu dia tidak ingat juga pagi-pagi itu anaknya dia makan atau tidak. Jangan sampai di sekolah baru jam 9 dia sudah mengantuk karena dia lapar. Baik. Nah, itu masalah. Baik Pak Lukas, ini waktu kita terbatas. Jadi nanti kita akan buat seminar itu, mesti seminar. Pendidikan Pak Lukas, nanti kita ngomong di sini nggak apa-apa.
karena waktu kita terbatas, ini kebetulan Bapak kita berdua ini ingin kembali ke konstituennya masing-masing. Nah, Ya, saya kan. ingin bertanya ke Bapak-Bapak nih. Ada banyak informasi yang masuk secara japri dan ada beberapa yang singgung di dalam podcast kami yang lalu, Pak. Ya, kita kan ingin, saya tahu Bapak berdua berjuang habis-habisan. Termasuk Pak juga gitu. Ya, Iya. saya sekarang toh. Jadi. Ini di depan mata ada satu bahaya, Pak, politik uang. Perusak demokrasi. Pak Melki, apa? Tolong sampaikan ke masyarakat kita bahwa itu merusak. Atau Bapak juga setuju dengan politik uang? Bukan soal setuju atau tidak setuju. Saya pikir itu sudah klasik gitu, Pak. Sudah menjadi diskusi dari setiap pemilu ke pemilu. Selalu saya omong tentang masalah politik uang gitu. Kita membiarkan saja. Ya, artinya maksud saya gini, artinya terkait itu saya pikir apa? Ya, memang kita juga agak sulit juga yang disebut politik uang seperti apa gitu kan? Karena faktanya juga memang dalam proses konsolidasi itu dia butuh cost gitu kan? Ya, maksudnya maksud saya juga membayar suara. Ya, saya pikir ya kalau bicara jawaban singkat ya jelas saya tidak setuju gitu. Ya. Tidak setuju. Tapi jawaban panjangnya gimana? Memang terutama di momentum politik kita yang pas menjelang ini kan? Menjelang di bulan-bulan yang tadi kita bahas dari awal tadi ada persoalan masalah krisis semua. Memang ini juga kadang menjadi Jadi berpotensi. Informasi konkret yang sampai ke saya, Pak. Jadi sekarang itu harganya itu sudah beredar 1 juta, Pak, satu suara. Hai, hebat betul. Di seputar oleh Bapak di sini, Pak. Bapak mungkin tidak berasa di sana, mungkin 250, apa 500. Kami di sini sudah yang masuk ke redaksi. Jadi ibarat dia itu orang bilang itu kalau agak mohon maaf ini ibarat kalau yang bilang uang yang seperti kita dengar kan ibarat itu buang angin toh. Ya. Rasa aja baunya gitu, tapi tidak bisa lihat gitu. Iya. Rasa artinya kita tidak sangkali bahwa itu ada terjadi gitu. Nah, saya pikir ini menjadi tantangan juga bagian dari media ini. Terlepas itu apakah dikatakannya bicara tataran ideal. Saya pikir saya melihat apa yang mau salah satu keinginan atau goal dari Suara Gailar ini kan sebenarnya media edukasi. Soal nanti dia itu terterima atau tidak. Saya pikir pada prinsipnya kita jelas pasti kita tidak setuju dengan kondisi itu. Nah, itu akan berkorelasi terhadap bagaimana melahirkan ya toh. Para politisi Senayan Makatul ya toh yang akan akan dia ya apa adanya gitu sehingga ya bagi saya memang Jangan sampai ya saya pikir ini momentum terkait juga saya pikir peran partai politik di situ juga secara internal di organisasi betul-betul untuk bisa ya soal personal itu kita tidak bisa Nah, saya pikir tugas kita bicara dengan keluarga, saudara kita untuk bahwa itu sangat tidak bermartabat gitu. Nah, bicara bermartabat itu kadang memang ada kondisi-kondisi juga kondisi sekarang juga yang kadang juga itu bisa. Jadi supaya clear Pak Melki, supaya Pak Melki jangan khawatir soal bersikap. Jadi gini, soal biaya logistik itu wajar Pak. Nah, ya. Iya kan? Kita butuh uang transportasi. Iya. Kita butuh makan, bukan cuma makan kita, tapi makan saudara-saudara juga yang saat pertemuan. Iya. Butuh rokok, butuh macam-macam gitu. Itu memang kita butuh logistik itu, Pak. Yang kami maksudkan ini adalah bukannya gagasan yang disampaikan kepada Ya. tetapi membeli suara gitu. Memang sulit dibuktikan, tetapi sebenarnya kalau masyarakat mau kerjasama saja bisa kok kita tangkap itu pelaku-pelaku yang mau beli suara. Kalau dari buah sekaligus juga kami sampaikan dari Suara Gailar, kalau butuh kalau masyarakat mau kerjasama bisa kok. Nah ini yang saya ingin dengar juga dari Bapak mereka, kan sudah capek-capek keluar sampai malam, terus akhirnya suaranya Bapak dibeli dengan 500, itu sakitnya di sini. Memang ini sebuah kondisi di lapangan Pak Obed artinya memang yang menjadi tantangan tersendiri.
Karena ada proses take and give gitu. Iya. Bersambut itu kan. Di bawah juga menginginkan yang begitu gitu. Tapi kan Nah, oleh orang-orang yang tadi ya, yang sedikit punya modal itu momentum yang dia tidak akan lepas gitu. Dia akan take over itu. iya. Ya maksud saya memang ini ibarat saya bilang tadi, angin rasa ada tiupan gitu. Tidak bisa kita bisa pegang ibarat. Iya. Nah, kalau omong bukti ya sudah saya cerita usang itu. Gitu. Ya, maksud saya. artinya tidak bisa kita buktikan kepada masyarakat. Saya pikir kita harus mengatakan mau ngomong apa gitu. ya kita kan saya bilang tidak ada perlu terlalu basa-basi, tolak itu gitu. Itu saja. Hanya mau jelaskan kata tolak, saya pikir sudah dipahami itu. Kalau terima, tapi tidak bisa pilih, bagaimana? Saya pikir saya justru itu sebuah pendidikan yang Kurang baik. bahkan bukan kurang baik, sangat tidak bermartabat. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Itu kan sudah menjadi slogan juga kan sekarang gitu. Iya. Terima, kaya doin aja usah pilih. Menurut saya sebuah pendidikan yang tidak bagus. Jadi harus tegas. Tidak Tegas. terima, Katakan tidak, tidak tahu gitu. dan tidak. Tapi Ya kan saya Pak, saya Pak Obed, apapun yang dilakukan oleh apa semua, Ya. itu tergantung paling tidak masyarakat punya penilaian. Masalahnya Bapak bilang kan sampai kelas 7. Ya itulah. nah itu soalnya itu soal kembali cerita tadi. Masyarakat yang tidak berpendidikan, tidak apa, dia tahu apa nanti, ya silakan pilih Pak Lukas misalnya saya. Apa Pak Lukas bisa omong di Senayan sana yang Pak Melki bilang Senayan Senayan Makassar, atau tidak, atau jangan sampai Pak Lukas hanya pergi duduk saja di situ, tidak ada guna. Tapi kalau rakyat bisa memilah dan memisah, oh saya pilih orang ini karena bisa membawa aspirasi saya. Ya. Apa yang saya inginkan, apa yang saya usulkan, bisa disalurkan lewat Bapak ini. Kalau itu penilaiannya, bisa masuk akal. Tapi kalau tadi, macam pemilik, ya dikasih uang, ya dikasih uang tidak pilih. Ya, apalagi sekarang, saat-saat ini saya susah. Saya Pak tadi susah ini kita beli solar saja untuk beli mobil, mobil bisa berjalan ini susah Pak. Apalagi bensin sekarang Pak. Apa bensin? Harus kita beli 10.000, kita harus beli dengan harga lebih sekarang ini. Iya. Iya, Pak. Ya mungkin kita akan bahas lain waktu itu yang soal bensin ini. Ya. Memang semua lagi tidak enak-enak semua bos. Kalau ngomong itu tidak ada lagi bicara aspek ini bahwa ini yang paling enak, yang lain gitu. Baik Pak Melki, Pak Lukas, ini terakhir sekali 1 menit untuk closing statement. Closing statement untuk kata-kata terakhir untuk Give Me All dari Buha. Iya. Jangan lupa berapa gitu. Bapak Ibu suara gailar, Tantu Watlihi. Saya pikir dengan diskusi tadi mungkin yang pertama saja dari awal tadi sudah kasih pengantar. Mungkin saya mengatakan mungkin saya tidak layak menjadi narasumber di sini gitu. Apalagi bicara dengan warga Sumba Tengah yang saya pikir warga Sumba Tengah rata-rata kritis gitu. Sehingga ya saya pikir terima kasih tadi suara gailar bisa menjadikan saya salah satu tamu gitu kan. Gitu. Saya pikir terima kasih banyak. Yang kedua, saya pikir diskusi kita hari ini bagi saya ada beberapa poin mungkin yang bisa menjadi catatan khusus baik khusus juga bagian ya. saya sudah. Mungkin itu maksud saya mungkin bisa dielaborasi lagi saya Pak Obed sehingga tidak saja. Sehingga maksud saya begini, ada beberapa hal yang darurat, darurat terkait bicara tentang masalah potensi rawan ini. Maksud saya ini mungkin ada satu bentuk output dari ini ya kita bicara apa yang harus dilakukan. Kita bicara ini kewajiban negara. Bagaimana mengingatkan negara bahwa ini kewajiban gitu kan? Harus ada langkah gitu yang konkret. Itu yang berikut. Yang kedua, yang ketiga karena itu tadi juga menyangkut terakhir tadi yang saya coba tangan di kepala itu kan sudah lagi 8 hari ini tuh gitu. Jadi tadi ini bos kenapa saya juga hampir tidak mau datang karena 8 hari ini sangat menentukan gitu. Jadi bagi saya terkait tadi bicara semua politik uang segala juga bagaimana tentang negara sistem bisa terbangun secara bagus. Bagi saya kalau sama orang tua dong keluarga dong merasa saya bisa pilih gitu. Itu saja? Ya saya pikir itu saja. Oke Pak Lukas. Oleh Buha, suara gailar.
Pertama di bidang pendidikan, saya harapkan bahwa paling tidak kita menyuarakan tentang bagaimana pendidikan di Sumber Tengah yang baik. Sebab menginvestasi uang atau apa lebih besar pendidikan daripada yang lain. Yang kedua juga Bapak, mungkin satu saat kalau tanam, ya, pasca panen, supaya itu dana desa itu simpan sedikit untuk tanggulang itu rawan pangan itu, supaya di pangan yang ada di Sumber Tengah yang cukup ini jangan dijual kemana, tapi diamankan oleh desa. Oke. Ini itu yang paling Baik, penting. oleh dari buah. Sorry sekali ini waktu kita terbatas. Jadi yang diserukan oleh Pak Melki tadi, pemerintah campur tangan. Saya menyarankan agar pemerintah sudah mulai masuk ke rumah-rumah penduduk, cek stoknya. Jangan pakai asumsi. Lalu yang kedua Pak Lukas sampaikan bahwa desa pun harus siapkan cadangan untuk atasi rawan pangan nanti. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Gaila.